wabarakatuh. Bertemu lagi di bab kewirausahaan. Hari ini gue akan menjelaskan tentang bagaimana sih ketika kita ingin menjadi seorang wirausaha gitu ya. Dengan saya Nika Sintesa MM. Oke, siapa di sini yang pernah mendengar atau tahu tentang entrepreneur atau pengusaha gitu ya? Kalau kita memang lihat di sini, apakah mereka seorang entrepreneur? Bisa jadi jawabannya ada yang iya, ada yang tidak gitu. Jadi kita di sini dengan melihat gambar ini kita akan membedakan apakah entrepreneur itu akan sama dengan pedagang, atau tidak gitu ya. Nah, yang selanjutnya di sini, apakah mereka juga termasuk seorang entrepreneur gitu ya, yang menjajakan makanannya di pinggir jalan gitu kan, seperti itu. Atau misalnya seperti ini, bagaimana dengan mereka, gambar yang atas dengan gambar yang bawah. Misalnya mereka membuat barang-barang yang sebetulnya dari bahan-bahan bekas tapi mereka bisa manfaatkan sehingga bernilai tinggi, misalnya seperti itu. Atau yang selanjutnya mereka dua-duanya sama berdagang, tetapi yang satu gerobaknya seperti penampakan yang di bawah, yang satu mungkin dijadikan lebih berwarna seperti itu ya. Nah, mereka itu semua berusaha juga, mereka semua berdagang juga gitu ya. Mereka berdagang juga sama gambar yang atas dengan gambar yang bawah, meskipun ada beberapa perbedaan mungkin dari segi penataan dan lain-lain gitu ya. Kalau yang ini sama-sama, yang satu penampakannya seperti ini, yang satu penampakannya seperti itu gitu ya. Mereka semua punya tempat juga, mereka semua punya toko juga gitu. Nah, ini toko buku misalnya, toko alat-alat mainan misalnya seperti itu, didesain seperti ini atau didesain seperti ini gitu ya. Kita melihat, nah pernah lihat deretan pedagang seperti ini? Mungkin daerah-daerah ke Bogor ya, ke Puncak atau yang mau ke arah Bandung gitu ya, banyak sekali orang yang menjajakan dagangan seperti ini. Apakah yang mereka jual itu berbeda? Semuanya hampir sama ya sebetulnya. Nah, jadi kesimpulannya, apakah entrepreneur sama dengan berdagang? Entrepreneur itu tidak hanya sekedar berdagang atau berjualan. Entrepreneur yang sejati adalah menambah nilai dari suatu barang tersebut. Misalnya, dari satu pensil kita bisa jual dengan harga 2.000. Tapi ketika orang tersebut mempunyai jiwa entrepreneur, maka pensil tersebut akan dijual dengan harga yang jauh lebih mahal, tetapi dimodifikasi seperti gambar yang satunya. Sehingga dari yang tadinya 2.000 dia akan menjual mungkin dengan harga 20.000, 100 lebih harga lebih mahal dari yang pensil yang sebelumnya. Berapa harganya pasti akan berbeda antara yang gambar yang sebelah kiri dan gambar yang sebelah kanan. Atau bisa juga dimodifikasi seperti ini. Itu yang memang mempunyai jiwa entrepreneur, padahal bahan dasarnya, bahan baku yang pertamanya adalah sama-sama dari pensil gitu ya. Atau bisa seperti ini gitu. Nah, atau misalnya ketika kita melihat tempat pensil dengan rautan, dengan penghapus dan lain-lain, berapa harganya? Oke, mungkin sekitar 15.000. Tetapi ketika dia punya jiwa entrepreneur, dia akan buat desain seperti ini dengan gambar yang berbeda. Berapa harganya? Mungkin bisa dijual dengan harga 30.000 gitu ya, seperti itu. Jadi mereka sama-sama berdagang, mereka sama-sama berjualan, tetapi jiwa entrepreneur itu dia lebih mau membuat satu barang itu lebih bernilai gitu ya, seperti itu. Atau seperti gambar yang di samping ini, gunaannya menambah nilai barangnya dan terutama adalah menambah nilai harganya gitu ya. Entrepreneur sejati menambah nilai dari suatu barang, dari suatu yang tidak berharga menjadi berharga atau bernilai. Nah, makanya kita harus melakukan apa yang namanya inovasi. Inovasi bisa inovasi produk, bisa inovasi pemasaran, dan bisa inovasi proses. Sebetulnya jadi apa sih pengertian kewirausahaan? Wirausaha adalah seseorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang, memanage sumber daya yang dibutuhkan, serta mengambil tindakan yang tepat guna untuk memastikan sukses secara berkelanjutan gitu. Jadi kalau untuk moto wirausaha itu katanya modal bisa dicari, keinginan mendapatkan keuntungan, yang kedua berani mengambil resiko, yang ketiga optimis dan energik, kreatif dan inovatif, adaptif dan komunikatif, serta managerial skill yang baik. Itu adalah ciri kewirausahaan. Apa sih sumber-sumber dari kewirausahaan? Adalah adanya kreativitas dan mimpi.
Mengapa sih banyak orang yang bermimpi tapi tidak menjadi wirausahawan? Alasannya adalah tidak memulai usaha. Yang kedua adalah takut gagal atau takut rugi. Yang ketiga tidak punya modal. Yang keempat umurnya sudah tua juga mungkin. Dan yang selanjutnya tidak punya pengalaman atau memang punya persaingan yang cukup ketat gitu ya. Nah, bagaimana memanfaatkan peluang usaha gitu ya? Peluang itu bisa muncul ketika kita punya hobi atau punya kesenangan. Atau yang kedua dari kegunaan lain dari suatu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara kewirausahaan itu sebenarnya dari siapa sih? Warisan atau memang dari kita gitu. Kalau memang kita mau ya sudahlah, kita jualan bakso misalnya, mie ayam misalnya. Kalau memang kita mau buka usaha kecil, nggak usah ikut pelatihan, misalnya bisa tanya ke tetangga gitu ya. Evaluasinya apa? Ketika kita menjadi seorang entrepreneur, saya harus mengembangkan usaha kecil ini menjadi punya 10 cabang misalnya, seperti itu, punya 20 gerobak misalnya. Itu yang memang organizing, staffing, directing, dan controlling dalam penggunaan sumber-sumber tenaga kerja, modal, material, dan informasi. Oke, sebetulnya bagaimana sih ketika kita memilih usaha? Biasanya ikut-ikutan. Atau yang kedua sesuai keterampilan. Yang ketiga dari hobi. Atau yang selanjutnya adalah usaha turunan. Bisa berhasil atau tidak? Ya bisa jadi bisa berhasil, bisa tidak gitu ya. Jadi untuk petunjuk mau menjadi seorang usahawan, itu cari usaha yang menyenangkan diri. Bisa dari hobi atau bukan. Yang kedua bagaimana pasarannya. Yang ketiga penguasaan teknis pembuatannya seperti apa, tenaga kerjanya seperti apa, bahan bakunya seperti apa, bagaimana prospek keuntungannya juga seperti apa, dan bagaimana persaingannya juga, bagaimana resiko usahanya, bagaimana pengelolaan manajemennya, seperti itu gitu ya. Apakah langkah tersebut bisa menjamin keberhasilan? Ya bisa jadi seperti itu, karena memang kita sudah memikirkan beberapa aspek-aspek yang memang harus dibutuhkan ketika kita menjadi seorang entrepreneur. Jadi ketika kita menjadi seorang entrepreneur itu biasanya ya memang dunia usaha itu penuh misteri biasanya gitu ya. Kita harus mengurusi perizinannya gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Kita mau maju atau mau mundur? Kalau memang mau maju silahkan maju, kalau memang mau mundur ya sudah, jangan mau menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Ada beberapa nasihat dari usahawan sukses. Memulai usaha itu memang berisiko, tetapi tidak memulai jauh lebih beresiko karena tidak ada harapan perubahan atau kemajuan. Yang kedua, pikirkan resiko usaha bukan hanya terjadi pada Anda, tapi hampir semua pengusaha sukses itu sudah pernah mengalami yang namanya resiko usaha gitu ya. Ada kutipan yang diambil dari seorang ustadz untuk yang beragama Islam. Tidak ada masalah yang bermasalah, yang menjadi masalah adalah cara kita yang salah dalam memecahkan masalahnya. Jadi sekarang kita harus mulai bulatkan tekad untuk memulai usaha ini sendiri gitu ya. Jadi sebetulnya kunci untuk mendapatkan keberuntungan itu sebetulnya seperti apa sih gitu ya. Melakukan sesuatu yang seharusnya atau the right things. Yang kedua ya pada saat yang tepat, at the right time, dengan cara yang benar, in the right way. Sukai apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda sukai gitu. Usaha apa yang bisa dicoba? Banyak. Bisa usaha bidang makanan, bisa usaha sandang, papan, sepatu, pakaian, dan lain-lain. Itu bisa, semua bisa dicoba gitu ya. Usaha kecil yang kuat mulai dengan apa? Mendirikan usaha, tumbuhkan dan kembangkan gitu ya. Tahukah Anda menjalankan bisnis online membutuhkan modal yang jauh lebih murah dibandingkan bisnis offline? Ya, biasanya kita berbicara tentang online marketing itu mempunyai hasil dari kemajuan teknologi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi. Jadi kita bisa berjualan secara online. Kalau memang produk kita sudah banyak, produk kita sudah bagus, pemasarannya ingin lebih luas, bisa dilakukan seperti itu. Atau misalnya kita mau offline juga ya tidak masalah, yang penting ada pelanggannya, segmentasi kita jelas, targeting kita jelas, positioning kita jelas gitu ya, seperti itu. Kalau pembeli pengennya online ya sudah, berarti kita memang berjualannya secara online, itu tidak masalah gitu ya. Sekarang banyak sekali e-commerce yang memang sudah orang sudah tahu gitu dengan bagaimana saya berbelanja online di Shopee, bagaimana saya berbelanja online di Tokopedia dan lain-lain misalnya, seperti itu gitu ya. Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini Bu rasa cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nanti bertemu lagi di
pertemuan yang selanjutnya tentang seorang entrepreneur atau menjadi seorang wirausaha di materi yang selanjutnya. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.